Trump ini tidak ada kehendak untuk menyingkirkan atau membunuh Ali Khamenei. Ya kan? Pada serangan mereka sebelumnya, Juni tahun lalu, itu justru mengingatkan Israel jangan sampai menyentuh Ali Khamenei. Jadi memang dia tidak ingin Ali Reza Arafi. Kalau di Indonesia sekarang itulah ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ya, ini menarik tokoh ini. Tidak bisa disebut moderat, tetapi juga tidak bisa disebut konservatif. Konservatif ya, tetapi tidak juga bisa disebut kelompok radikal. Dia ini adalah latar belakangnya adalah ahli hukum Islam memang, fiqih ya, Ja'fari. Tetapi dia adalah seorang ahli filsafat, jadi belajar filsafat dan matematik. Kan kita masuk kelas kawasan Timur Tengah. Ya. Pak Tepuk Ladi ngomong begini, kita belajar kawasan Timur Tengah, gak usah banyak bicara negara lain, kita bicara satu aja, Israel katanya. Karena pusat dari semua konflik di Timur Tengah itu Israel. Jadi kamu tahu apa tujuan dari rencana pengeboman, pembunuhan itu, serangan terhadap Iran sekarang? Ya, kalau yang kemarin saya baca, tapi ada dua sebenarnya variabel yang jadi pikiran saya. Pertama, memang ada tujuan seperti yang di Venezuela itu jatuhkan rezim, tapi kan sistem yang dijelaskan sebelumnya itu akan sulit. Ya, ketika kan? pemimpin. Sudah pernah saya jelaskan ya? Sudah dijelaskan. Begitu. Jadi beda Maduro dan sistem di Iran ini. Gitu, meskipun rezim change nggak akan berpengaruh. Nggak berpengaruh. Jadi tujuannya adalah regime change sebetulnya dan membawa Reza Pahlavi. Ya, betul. Ya, kan? Betul. Dan itu. Jadi dia membom, kemudian setelah itu dia meminta kepada rakyat Iran, ini sudah saya lakukan awal, berikutnya kamu yang menyelesaikan, ya begitulah. Tapi kan orang Iran itu kan tidak sama dengan orang Venezuela. Betul. Orang Iran ini mungkin, menurut saya orang ini itu punya lebih memiliki dignitas. Ya. Ya kan? Karena mereka itu merasa bahwa bangsa besar. Bangsa besar. Gitu. Bangsa Arya. Bangsa Iran itu. Dan selama ini kan mereka ini adalah dizalimi, ya kan? Artinya mereka bisa banyak berbuat dan menjadi negara lebih besar apabila mereka tidak dilakukan sejumlah sanksi. Sanksi itu diberikan kepada negara-negara yang berhubungan dengan Iran. Karena itu kemudian Indonesia tidak berani berhubungan dengan Iran, kan, tidak berani membeli minyak dan sebagainya, kan, karena akan disangsi nanti. Nah, jadi akhirnya ya Iran itu tidak bisa berbuat apa-apa dia. Jadi karena itulah ekonominya lemah. Nah, lantas dalam kondisi yang seperti itulah, Barat itu mengatakan bahwa rejim ini adalah tidak memiliki kemampuan dan jahat. Tapi menurut saya tidak jahat ya. Karena di Timur Tengah, Iran itu adalah wajah yang ramah. Ya. Politik yang ramah. Untuk kawasan Timur Tengah. Timur Tengah. Tidak seperti negara-negara Arab lain. Dan mereka mengatakan bahwa terjadi pembunuhan terhadap demonstran. Pasti demonstran itu adalah yang merusak, ditangkap. Tetapi tidak benar kalau dibunuh massal, ditangkap saja. Itu adalah wartawan Barat itu, reporter Barat itu, mereka tidak memiliki sumber langsung. Lantas itu adalah mengutip dari sumber-sumber sekunder, dari pejabat di London, pejabat di Washington, ya begitulah. Ya, tapi saya pengen tegas saja, Pak.
Apa benar nih? Banyak juga masih bertanya, jangan-jangan Khomeini ini belum meninggal. Muncul seperti itu. Itu Kalau seperti apa? menurut saya sudah, karena diganti lah. Oh, udah diganti. Ya. Sekarang mereka membentuk sebuah dewan transisi. Itu sama dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau misalnya presiden dan wakil presiden tidak ada, maka akan digantikan oleh triumvirat. Triumvirat. Di sana juga triumvirat. Triumviratnya ini adalah tidak seperti di Indonesia adalah portofolio, bersifat portofolio. Maksudnya begini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kalau di sana presiden, ya kan, kemudian Ketua Mahkamah Agung, dan satu lagi adalah menurut saya tokoh ulama yang dihormati. Dan itu jatuh kepada Ali Reza. Jadi Ali Reza Arafi namanya. Iya. Ali Reza Arafi ini dia seorang ulama yang paling terkemuka. Jadi tidak seperti ulama di Indonesia. Karena kalau dia emang pasti paham tentang fikih, ya kan? Ya. Dan di dalam konteks Ja'fari, Ya. ya kan? Ya. Tapi dia ini adalah ahli matematika dan filsafat. Yang sekarang ini. Jadi dia mempelajari matematika dan mempelajari filsafat. Jadi keulamaannya lengkap. Ya. Dan sekarang dia inilah dia sebelumnya adalah menjadi Dewan Pengawal Konstitusi. Jadi kalau kita ini adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Konstitusi. Ya. Dia mantan ketua MK lah. Ya, gitu. Gitulah. Ya. Tapi di wilayatul faqih itu, atau di triumvirat, atau misalnya di elit politik Iran itu, apakah benar, Pak, ada sayap kanan, sayap kiri begitu? Artinya yang lebih agresif, ada yang lebih lembut begitu? Ada. Jadi misalnya sekarang ini triumviratnya itulah pertama adalah Pezeshkian. Mas'ud Pezeshkian ini presiden. Okay. Yang kedua adalah Mohsen Mohseni, ya kan? Hussein Mohseni. Ya kan? Ini adalah sayap radikal. Kalau Mas'ud itulah dia moderat, ini sayap radikal. Dia ini adalah ketua Mahkamah Agung. Ya. Dan keras terhadap Barat. Maksudnya dia tidak mau kompromi. Sedangkan yang terakhir namanya itulah Ali Reza Arafi. Memang tidak disebutkan dia adalah sayap moderat. Ya kan? Tetapi dia ada tingkat keulamaan tertentu yang menurut saya dia karena dia ini latar belakangnya filsafat dan matematik, ya kan? Karena itu dia tidak cara berpikirnya hitam putih, seperti Ahmad Hussein Mohseni Eja ini. Mereka akan triumvirat kan tiga itu adalah Mas'ud, kemudian Hussein Mohsen Ejai, dan yang tiga adalah Ali Reza Arafi. Ya. Dan Ali Reza Arafi ini posisinya adalah posisi triumvirat ini, dia ini adalah sebagai pengganti dari Khamenei. Ya. Dia sebagai pemimpin tertinggi sekarang. Nah, itulah triumvirat ini. Nah, secara struktur itu nggak bisa. Artinya begini, yang seperti kita obrolkan di tanggal 19 Januari, kan itu sudah disebutkan. Pak Taufikul Hadi bilang,
Ya, Greenland itu pengalihan aja. Ada videonya, ya Oh kan? ya. Iya. Sebenarnya target sebenarnya setelah Venezuela adalah Iran. Dan saat itu hanya sedikit. Bahkan ketika kita nggak searching lebih dalam, jarang orang yang bilang Iran. Bahkan ada yang bilang Meksiko lah dan Kolombia dan sebagainya. Mereka masih di sekitar Amerika Latin. Tapi prediksi Pak Tepe Kulhadi benar. Ke Iran tembaknya. Hebat, hebat. Iya. Ya, saya sudah tahu itu. Iya, udah tahu gitu. Dan akhirnya tanggal 28 ya kemarin itu, 28 27, 28 itu Al Khomeini dikabarkan udah nggak ada. Artinya memang yang ditembak setelah Venezuela Iran, begitu. Nah, bagaimana politik global yang akan terjadi ketika Khomeini ini udah nggak ada dan ada perubahan secara struktur juga di Iran, politik di wilayah timur misalnya. Amerika ini kan menjalankan politik Israel. Oh. Sebetulnya Trump ini tidak ada kehendak untuk menyingkirkan atau membunuh Ali Khamenei. Oh. Ya kan? Pada serangan mereka sebelumnya, Juni tahun lalu, Oh. itu justru mengingatkan Israel jangan sampai menyentuh Ali Khamenei. Oh. Jadi memang dia tidak ingin membunuh, tetapi yang ingin membunuh Ali Khamenei itu adalah Israel. Jadi dia ini adalah berubah sekarang Trump, kan begitu. Ya. Berubah Trump, dia menyingkirkan pandangan sikap dia sebelumnya bahkan, Iya. kan begitu. Ya. Dia sekarang membunuh Ya. Ali Khamenei Ya. dan buruk sekali. Artinya begini, buruk sekali. Trump itu kalau mereka itu tidak memahami, ya kan, pandangan moral dunia, mengajak mereka berunding. Sedang berunding, kemudian mengetahui bahwasanya Ali Khamenei ini dia keluar dari tempat persembunyian, kemudian kembali ke tempat tinggalnya dan mengundang sejumlah orang untuk rapat. Dan diketahui oleh Amerika. Amerika kemudian meminta kepada Israel untuk segera menyerang karena dia sedang rapat di komponnya Ali Khamenei. Dan karena itu dia terbunuh. Karena itu kenapa terbunuh anaknya, menantunya, cucunya, karena memang di tempat tinggal dia. Ali Khamenei ini mungkin menurut saya dia tidak menyadari dan tidak mungkin dia berpikir ada negara seperti Amerika itu adalah demikian buruknya perilaku politik mereka, ya kan? Dalam sebuah situasi mereka sedang melakukan perundingan, lantas tiba-tiba membokong seperti itu. Ya. Ya kan? Ya, kan sedang berlangsung perundingan antar di beberapa Oman itu. pekan sebelumnya kan ada perundingan itu. Perundingan di Oman, Iya. di Oman, ya kan? Dan belum selesai. Ya. Yang melakukan perundingan kan menantunya Trump sendiri dan Witkoff, ya kan? Utusan perdamaian Timur Tengah dan Kushner, Jared Kushner, menantunya. Dua-dua Yahudi sebetulnya, ya kan? Itu mereka sedang melakukan perundingan. Tiba-tiba kemudian dalam sebuah situasi itu diserang rumahnya. Menurut saya itu adalah menjadi sebuah tanda tanya besar tentang cara hukum-hukum internasional, ya, hukum-hukum internasional dalam konteks khusus adalah perang itu adalah menyasar kepala negara dan mereka sedang melakukan perundingan. Apakah itu adalah tepat? Menurut saya itu adalah sama sekali tidak tepat. Kejahatan itu, Pak. Itu menurut saya kejahatan. Dan kalau misalnya orang tidak menganggap itu adalah kejahatan, maka dunia ke depan itu adalah semakin buruk menurut saya. Kepala-kepala negara itu akan dibunuh
setiap saat ketika mereka sedang tidur. Apakah itu bisa dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah seperti Iran itu? Bisa saja dia melakukan, misalnya terhadap negara-negara yang masuk di dalam persekutuan dengan Amerika, jadi sekutu, ya. Seperti misalnya Uni Emirat Arab, ya, kemudian Bahrain, ya kan, itu akan dengan mudah akan disasar oleh Iran. Kepada mereka itu akan boleh nggak seperti itu? Menurut saya nggak boleh. Tetapi ya itu dilakukan oleh Amerika. Kalau Netanyahu ini memang dia punya kecintaan untuk membunuh. Jadi orang Israel ini dia punya kecintaan untuk membunuh. Tidak ada negara yang secara sosial diajarkan, ya kan, secara psikologis itu adalah membunuh itu baik. Itu di Israel itu adalah sejak kecil diajarkan untuk membunuh. Dan mereka itu punya kecintaan untuk membunuh. Karena itu dia membunuh. Dari dulu itu semua orang-orang yang tergabung di dalam organisasi PLO, ya, satu persatu dibunuh. Pemimpin-pemimpin tokoh oposisi negara Arab dibunuh dan sebagainya. Mereka belajar membunuh, pertama yang dibunuh itu adalah orang-orang Palestina. Sekarang menurut saya semua pemimpin Arab itu di dalam jangkauan Israel. Dan bisa dilakukan karena mereka memang cinta membunuh. Itu orang Israel sekarang. Orang Zionis ini. Itu siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah para pengamat, bukan pengamat tetapi para intelektual Israel sendiri yang berada di Israel. Nah, itulah kenyataan sikap politik dan kemudian psikologi masyarakat Israel saat ini. Jadi dia sama sekali tidak ada beban untuk membunuh. Jadi kalau sekarang ini adalah dia membunuh Khamenei, itu bagian dari kecintaan dia. Cuman persoalannya kok bisa sama Amerika di situ. Orang akan mengatakan bahwa Amerika ini telah terbiasa dia membunuh. Karena dulu dia membunuh banyak orang juga ketika dia menyerang Irak. Kemudian Afghanistan, kemudian Libya, ya kan, itu membunuh banyak sekali orang. Mungkin itu akan ada sejumlah orang akan debatable memang karena itu adalah sebuah situasi perang. Yang kedua kan Amerika ini adalah sebuah negara yang sangat menghargai, ya kan, posisi akademik mereka, sebuah negara yang maju di dalam konteks demokrasi. Karena itu mereka selalu mengatakan bahwa benteng demokrasi di dunia itu adalah Amerika dan Inggris. Role model demokrasi mereka. Kan berarti mereka masih bangga kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kenapa mereka ikut? Menurut saya, kalau orang Amerika itu tidak mengecam Trump, berarti memang bangsa Amerika itu sudah degradatif secara moral. Dan tidak bisa lagi kemudian menjadi rujukan. Itu kalau menurut saya. Iya. Ya, pada pertemuan kemarin juga Pak Tepek ngomong kalau ya bukan cuma Trump itu representasi bangsanya. Sekarang coba misalnya itu, memang itu adalah menjadi tanda tanya. Karena seharusnya melakukan perang, mengumumkan perang dan melancarkan perang ke negara lain, itu harus
persetujuan rakyat Amerika melalui Kongres. Ya. Ini kan tidak dilaporkan Kongres. Hmm. Ketika kemudian perang sedang terjadi, maka terjadilah konsultasi terhadap 8 pimpinan Kongres. Hmm. Jadi Gang of Eight namanya ya. Gang of Eight, ya. 8 orang pimpinan dari Partai Demokrat dan Republik. Itu hanya diajak berbicara konsultatif gitu oleh Menteri Luar Negeri Rubio. Dan dengan demikian diminta persetujuan Kongres. Kongres setuju. Kalau Kongres itu setuju, maka memang bangsa Amerika itu ya memang harus hati-hati kita. Ya. Karena itulah jangan dengan cepat berbangga hati ketika kemudian bisa bersahabat dengan Amerika. Ya kan? Karena tidak akan ada sesuatu yang memiliki harga di depan sebuah negara dengan sistem pengambilan keputusan seperti itu. Ya. Jadi dengan mudah dia terobos-terobos saja. Misalnya dia tidak senang kepada PBB. Bikin sendiri. Dia bikin Board of Peace itu yang sama dengan Dewan Keamanan PBB. Ya kan? Kalau Dewan Keamanan PBB itu adalah di sana sebetulnya dia cukup penting juga peranannya. Tetapi di sana di dalam itu ada Rusia, ada Cina, ya kan? Mungkin agak terganggu. Ya. Belum ada. Maka dia bikinlah Dewan Keamanan PBB yang lain, yang namanya adalah Board of Peace, ya kan? Langsung dipimpin oleh dia dan mekanisme pengambilan keputusannya tidak jelas dan rata-rata mayoritas anggotanya adalah pemimpin-pemimpin negara otokratik. Indonesia ada Otokrasi, di dalam, ya? Indonesia ada di dalam itu. Indonesia ada di dalam. Jangan sampai nanti Indonesia dianggap sebagai negara otokrasi karena bergabung dengan Board of Peace tersebut. Dianggap oleh dunia ya. Dianggap oleh dunia. Karena bergabung itu negara-negara otokrasi semua. Iya. Jadi jangan kemudian membuat citra kita itulah semakin buruk nanti di mata dunia, ya kan? Sementara nilai lain tidak ketahui. Ya. Apakah benar bahwa Indonesia itu cukup mampu berperan di dalam Board of Peace tersebut dengan kehendak adalah untuk mendukung kemerdekaan Palestina di dalam sebuah konsep two-state solution, ya kan? Palestina ya. Jadi ada negara Palestina, Ada negara Israel. ada negara Israel. Mampu nggak? Kan kita baru terlibat. Ya. Tidak ada pengalaman politik geopolitik kita. Politik ya. Di dalam konteks geopolitik. Kita mungkin adalah sebagai pemain yang penting di Asia Tenggara. Pernah pengalaman kita menyelesaikan konflik perang saudara di Kamboja. Di masa Pak Soeharto dulu. Tahun 90-an. 91 dan sebagainya. Tapi setelah Pak Harto, maka pengakuan terhadap kekuatan militer Indonesia itu tidak lagi berwibawa seperti sebelumnya. Sekarang sudah muncul misalnya Singapura sendiri dengan kekuatan sendiri, kemudian Vietnam dengan kekuatan yang cukup kuat juga. Jadi bukan lagi adalah sebagai aktor yang sangat penting seperti masa Pak Harto. Itu di Asia Tenggara saja. Iya. Ya kan? Iya, kawasan Asia Tenggara. Kawasan lain kita tidak memiliki pengalaman apapun. Tidak tahu bagaimana psikologi perang orang Israel. Tidak mengerti bagaimana orang Palestina. Tidak mengerti bagaimana sikap negara-negara Arab tersebut.
Ya. Karena itu seperti Arab Saudi sekarang ini diketahui nggak bahwa oleh orang Indonesia, dia secara umum dia mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan wilayahnya untuk menyerang Iran. Dia mewanti-wanti Amerika. Tetapi Trump mengumumkan sendiri bahwa memberitahukan sendiri bahwa Pangeran Muhammad bin Salman itulah hampir setiap malam menelpon dia untuk meminta menyerang Iran, ya kan? Kan tidak ada negara-negara lain seperti itu, ya kan? Ya. Secara di depan umum berbicara lain, kemudian di belakang kemudian bertindak lain. Itu negara-negara Arab ya seperti itu. Ya. Lantas kita berada di dalam kelompok-kelompok negara tersebut. Paham nggak itu orang Indonesia? Iya. Sebenarnya kalau saya ngeliat gini, Pak, orang Indonesianya mungkin sebagian paham. Ini yang jadi stakeholder kita saat ini kan. Dia citra Indonesia kan di mereka itu, Pak. Memang begini, masyarakat ini sebenarnya tidak terlalu paham juga. Oke. Ya. Misalnya begini, Oke. ada upaya-upaya penyelesaian Palestina, konflik Palestina-Israel, Ya. dan tidak selesai-selesai. Indonesia melihat dari jauh. Ya. Paling-paling dia terlibat di dalam pengambilan keputusan di sidang Majelis Umum PBB. Ya. Kemudian ketika sejumlah konvensi dan sebagainya didiskusikan ya di PBB. Kemudian pengambilan keputusan-keputusan terhadap sanksi ataupun mendukung Palestina. Disitulah Indonesia hanya terlibat. Tetapi tidak pernah Indonesia berusaha untuk terlibat langsung di sana. Sekarang diberikan kesempatan oleh Trump. Kalau dulu itu adalah tidak diberi kesempatan oleh siapapun. Maksudnya kamu ini adalah siapanya gitu Indonesia ya kan untuk bermain di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah itu adalah pemainnya kan sudah jelas. Pertama adalah 4 kekuatan besar. Ya kan? Amerika, Rusia. 3 kekuatan besar, 3 kekuatan besar. Rusia, Amerika, kemudian Eropa. Ya. Itu selalu kekuatan inilah aktor asing utama yang terlibat di sana. Ya kan? Di luar daripada itu ya tidak bisa masuk. Termasuk Cina. Pertama adalah ya Cina tidak baru saja terlibat. Kalau dulunya dia tidak terlibat. Yang udah pemain lama lah ini. Ya, ini pemain lama. Pemain tradisional. Ya. Mereka inilah yang terlibat. Tiba-tiba datang Indonesia, lewat mana masuknya ya kan? Nggak bisa masuk. Karena itu walaupun Palestina menghendaki Indonesia dan negara-negara Muslim lain ikut, tapi tidak bisa. Pasti ditolak oleh ketiga kekuatan tersebut, plus Israel, ya kan? Mungkin Israel mengatakan boleh Anda ikut, tetapi mari kita membuka hubungan diplomatik dulu. Kalau itu dilakukan, itu kan berbahaya bagi kepala negara. Membuka hubungan diplomatik, ya kan? Tiba-tiba Trump mengatakan, ayo gini kita sama-sama. Ya itulah kemudian ditafsirkan oleh Indonesia. Inilah ruang mimpi lama kita datang saat ini. Kita ingin menjadi pemain di Timur Tengah. Yang tidak diketahui oleh bangsa Indonesia, ini adalah seperti kumpulan di tanah lapang. Ya kan? Ada pohon kelapa yang tinggi, yang lainnya adalah rumput semuanya. Anggota board of peace-nya adalah rumput. Ya kan? Ada Kosovo di situ, ada apa itu Kazakhstan dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang penting.
Iya, iya, iya. Kemudian tegaklah pohon kelapa itu adalah Amerika. Amerika. Apa yang mau dilakukan oleh para rumput ini? Itu habis. Nah, rumput-rumput ini adalah semuanya autokratik. Iya, iya. Negara-negara autokrasi. Iya, 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 iya. Nah, Indonesia ingin saya tanyakan, apakah dia ini adalah sebatang pohon kelapa yang tinggi sama dengan Oh ya, Amerika. seperti Amerika, atau sebaliknya? Iya, iya, iya. Kalau dia sama dengan rumput, berarti dia autokrasi juga. Iya, iya, iya. Citranya saja sudah jelek di situ. Iya, 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 iya. Menarik tuh ilustrasi Iya, itu. ya? Menarik itu. Saya ingin memberitahukan hal seperti itulah untuk diketahui. Jadi jangan kemudian ketika diundang oleh Amerika itu adalah dianggap adalah kesempatan yang dulu tidak diperoleh oleh Indonesia. Sekarang menganggap bahwa sudah datang masanya. Iya, iya, iya. Tetapi berada di dalam itu, dia bukan faktor di dalam BOP Indonesia. Karena dia rumput. Iya, 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 iya. Iya. Dan Lantas semua bagaimana kemudian memberi pandangan kepada Israel? Kalau Israel itu, negara Arab itu pun tidak berani. Bukan negara Arab itu adalah senang kepada Israel. Tetapi negara-negara Arab ini, kalau dia bersikap bertabrakan dengan Israel, dia akan mendapatkan sanksi tertentu dari Amerika. Negara-negara ini kan tidak ada kekuatan apapun. Negara-negara ini adalah negara-negara yang sangat diuntungkan karena minyak, ya kan? Minyak melimpah. Jangan ditanyakan bagaimana mereka mengatur negara dengan uang minyak tersebut. Karena negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya itu kan tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan negara. Oh, Iya kan? iya, 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 iya. Jadi semuanya pada keluarga tersebut, kemudian keluarga tersebut itu adalah Kayak negara juga. memberikan bantuan kepada warga negaranya. Jadi tidak ada kemudian konsep tentang korupsi di negara tersebut, karena toh semuanya adalah kekayaannya adalah Iya, 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 iya. nah, kan seperti itu. Itulah di negara Uni Emirat Arab, termasuk Arab Saudi. Iya, iya, iya. Uang negara, uang keluarga ya. Ya, Alhamdulillah di negara kita nggak begitu, Pak ya. ya, jadi itu namanya disebut adalah rente minyak. Oke. Jadi rente minyak itulah sebuah negara yang lebih daripada 60%, ya kan, biaya APBN-nya itulah dari minyak. Itu rente minyak. Rente minyak. Jadi sisanya dari pajak. Jadi kalau sebuah negara rente minyak itu, maka warga negara menjadi tidak penting. Oke. Karena kenapa? Semuanya adalah uang minyak, dan minyak itulah punya emir. Amir ya. Iya kan? Warga negara itu numpang saja. Kalau dia mengatakan, saya tidak senang kepada kamu dan pergi, kalau nggak saya bunuh, itu boleh. Karena itu adalah kita, kalau negara kita adalah negara pajak, berarti nilai tawar warga negaranya tinggi. Kalau mereka itu tidak membayar pajak dan bisa mempersoalkan kami membayar pajak. Iya. Seperti warga negara Amerika. Kamu kok menggunakan ini uang pajak kami untuk menyerang, membunuh orang Palestina. Ya kan begitu sekarang. Jadi seperti itulah negara-negara Timur Tengah tersebut. Ya kan? Itu adalah bagian daripada board of peace. Trump, ya kan? Negara-negara ini, rakyatnya ini, dia tidak memiliki elans. Oke. Elan vitals. Ya. Elan vital. Seperti misalnya bangsa-bangsa lain, seperti orang Korea, seperti orang Vietnam, dan sebagainya. Ya.
Karena mereka hidup manja. Sedangkan orang Iran ini hidupnya keras. Keras. Dan semuanya terencana. Jadi kalau Arab Saudi itu berperang dengan Iran itu hanya di dalam seminggu itu tersapu semuanya. Menang Iran itu. Iran. Karena itu dia ingin sekali kalau Iran itu hancur. Karena itu sebabnya kenapa secara publicly Arab Saudi itu adalah mengatakan tidak mendukung perang terhadap Iran. Tapi secara diam-diam dia menelpon Trump untuk menyerang Iran. Karena khawatir, ya negara-negara teluk itu adalah khawatir kepada Iran. Nah itu hal yang seperti itulah yang kemudian datang kita mengatakan saya ingin menjembatani, ya kan, konflik antara Amerika dan Iran sekarang ini. Iya. Jauh ya, Pak, ya. Dia bisa berbicara dengan Trump, tapi Trump itu kan rumput dianggap Indonesia. Ya. Megang map. Kalau kemarin di video itu megang map, Pak. Ya kan? Rumput di tengah lapangan, ya kan? Ada, bagaimana rumput ini berbicara dengan pohon kelapa? Jadi dia mungkin ya senang-senang. Jadi kemarin ada video lucu. Ini Pak. harus kita pahami hal yang seperti itu, ya kan? Jadi bukan kita tidak setuju, ya kan? Tetapi perkembangan suasana seperti itu kan harus kita pahami secara lebih jauh di dalam konteks konflik regional yang seperti sekarang ini. Ya kita memang khawatir. Khawatirnya adalah kalau ada eskalasinya seperti lebih cepat lagi, maka itu harga minyak akan melonjak dan sangat berpengaruh kepada kita sebagai negara yang mengimpor minyak sekarang ini. Itu akan berpengaruh langsung dan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sangat cepat. Ya. Nah, saya mau bertanya, Pak. Kalau anak sekarang itu bilang apa yang dilakukan Amerika ini dalam tanda kutip barbar. Barbar itu maksudnya serang sana, serang sini, sesuka hatinya, begitu. Tapi apakah mungkin ada celah dari Amerika ini, gitu loh, Pak? Artinya dia akan sampai pada titik mana ini kelinci ini bisa jatuh dari kebarbaran dia. Menurut Pak Topikadi seperti apa? Jadi begini, itu menurut saya saya menjadi sedikit pesimistik. Oke. Misalnya begini, negara-negara Eropa sekarang ini tidak mendukung serangan terhadap Iran. Tetapi sebetulnya di balik itu, seperti Starmer dari Inggris, ini Perdana Menteri Inggris, dia mengatakan dia telah menerbangkan pesawatnya di angkasa Timur Tengah untuk mengantisipasi kalau asetnya diserang oleh Iran. Dia tidak mengatakan bahwa kalau asetnya nanti diserang oleh Amerika. Artinya apa? Secara tidak langsung negara-negara Barat itu adalah tetap bersama Barat. Iya. Iya kan? Iya. Menarik. Jadi jangan berharap kemudian negara-negara Timur Tengah ini itu adalah sebuah Barat itu adalah akan mendudukkan Timur Tengah itu adalah seperti Amerika mendudukkan Eropa Barat. Sudah. Ketika diserang hari itu, maka Menlu
Iran itu adalah langsung menghubungi Rusia. Hmm. Kemudian Iran itu meminta agar dukungan apabila kemudian Iran ingin bertahan lebih lama di dalam perang. Hmm. Kita belum tahu apa jawaban dari Rusia. Yang jelas Rusia itu adalah segera mengecam serangan Amerika dan Israel itu. Hmm. Tetapi menurut saya ya tidak akan lebih daripada itu. Karena kenapa? Kekuatan militer Rusia itu masih kalah dengan Amerika. Jadi kalau Rusia ingin ikut terlibat lebih jauh, Putin akan melihat pandangan-pandangan dari Trump di dalam konteks itu. Mungkin ada bantuan-bantuan lain, kita tidak tahu. Walaupun Rusia itu sudah sangat terganggu ketika Maduro diambil dari Venezuela. Ya kan? Kemudian Amerika sekarang ini adalah memompa minyak Venezuela habis-habisan. Dan tidak ada keuntungan apapun kepada Rusia setelah itu. Tetapi kan Rusia tidak berbuat apa-apa. Cina, kita memang agak gelap memahami Cina. Tetapi psikologi Cina, kita ketahui memang anti Amerika. Jadi adalah secara normal, ya kan? Normalnya orang Cina itu adalah anti Amerika. Dan Cina tidak suka Amerika memperlakukan Iran seperti itu karena Iran dianggap adalah sekutu oleh Cina. Tapi sejauh ini juga kita belum tahu apa yang dilakukan oleh Cina. Betul. Artinya ketika sebuah perang berlangsung dan serangan itulah serangan sangat signifikan karena telah mematikan presiden dari negara Iran, dua negara penting tersebut itu adalah belum bersikap apapun. Jadi saya tidak terlalu yakin bahwa Cina dan Rusia juga bertindak lebih jauh. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana konteks global, Iran itu harus berhadapan dengan Amerika dan Israel. Dengan kekuatannya sendiri sekarang. Nah itulah yang saya sebutkan adalah saya pesimis. Ya. Tetapi Iran itu, saya sudah pernah menjelaskan sebuah situasi, kondisi lapangan, kondisi alam, geografis Iran sendiri yang jadi benteng, ya kan? Dan itu adalah sangat menguntungkan Iran. Sangat muskil bagi negara-negara ekspansionis itu adalah untuk melancarkan perang darat ke Iran. Jadi yang dilakukan nanti adalah menghancurkan Iran melalui serangan-serangan udara. Apakah itu adalah melalui jet tempur, kemudian melalui rudal dan sebagainya, melalui drone. Seperti itu yang akan dilakukan. Jadi Iran sekarang ini menurut saya dia melancarkan target-target yang terbatas karena cadangan militer dia ini, sumber militer dia ini adalah ada batasnya. Tidak seperti Amerika yang sangat banyak, plus kemudian Israel. Walaupun Israel juga adalah semua senjatanya dari Amerika, tetapi sebagian dia beli dari negara-negara Eropa Barat lain. Ya, jadi dia cukup besar lah kekuatan militernya, potensi kekuatan militer negara Amerika bersama-sama dengan Israel. Jadi sekarang ini yang dilakukan oleh Iran saya rasa adalah menghancurkan aset Amerika yang berada di negara-negara sekutu Amerika di Timur Tengah.
Itu yang dilakukan, ya kan? Sejauh mana efektivitasnya? Saya rasa efektivitasnya kalau kita menganggap nanti bahwa sebuah negara seperti Uni Emirat Arab itu hancur, tidak juga, karena Iran tidak melancarkan untuk menghancurkan seperti itu, ya kan? Tetapi dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menargetkan aset-aset Amerika dan sekutu-sekutu Amerika. Jadi dengan demikian yang dilakukan oleh Iran itu adalah untuk memberi kesan bahwa dia mampu melakukan perlawanan. Nah, itu menurut saya. Amerika, dia targetnya adalah rejim change. Jadi dia ingin menggantikan rejim yang berkuasa di Iran sekarang. Rejim yang dipimpin oleh para ulama, ya kan? Sekaligus ingin mempromosikan itu, mempromosikan Pahlavi untuk balik. Salah satunya, karena itu Amerika itulah dia melancarkan serangan. Kalau perang itu masih berlanjut, dia akan melancarkan serangan untuk menghancurkan. Kemudian dia mempersilahkan kepada para oposan di dalam negeri, kami telah melakukan tindakan awal, berikutnya saya serahkan kepada Anda untuk menyelesaikannya. Tapi menurut saya itu agak susah, karena orang Iran kan berbeda dengan bangsa lain. Ada sejumlah bangsa Iran yang menentang pemerintahan sekarang. Tetapi mereka ini kan semuanya adalah bagian dari kekuatan-kekuatan Pahlavi, Reza Pahlavi, Shah Reza Pahlavi, Shah Iran, ya, Reza Pahlavi Shah Iran. Itu kan sisa-sisa itu yang sekarang terpencar, ada di Amerika, ada di Prancis, ada di Eropa Barat dan sebagainya. Ya mereka inilah yang sangat berharap Reza Pahlavi, anaknya Shah Iran itu adalah untuk kembali ke sana dan mereka bisa kembali. Kalau di dalam negeri sangat terbatas. Apalagi kemudian ketika pemimpin Iran dibunuh. Pasti bukan persoalan bahwa dia setuju kepada Ali Khamenei semuanya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Amerika itulah menyasar pimpinan simbol dari Iran. Ya, karena itu menurut saya target dari Amerika adalah untuk melakukan perubahan rejim, itu tidak akan terjadi. Dan ternyata sekarang mereka sudah langsung memilih pimpinan transisi, kepemimpinan transisi yang terdiri dari 3 orang tersebut. Yang pertama adalah pemimpin transisi ini yang triumviratnya Iran, ya kan? Pertama adalah yang ditunjuk dalam kelompok tersebut di dalam kepemimpinan transisi ini, triumvirat ini adalah presidennya yang sekarang. Presiden yang sekarang ini namanya Masoud Pezeshkian. Ya, kemudian moderat itu Pak ya? Maksudnya? Dia ini adalah tokoh moderat, tokoh politik moderat. Ya. Yang kedua adalah Ketua Mahkamah Agung sekarang. Itu namanya adalah Hossein Mohsen Ejai. Hossein Mohseni Ejai. Ini adalah tokoh yang agak garis keras dan tidak mau kompromi dengan Barat. Nah, yang ketiga yang menduduki posisi Ali Khamenei sekarang ini itu namanya Ali Reza Arafi. Kalau di Indonesia sekarang itu adalah Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ya, ini menarik tokoh ini. Tidak bisa disebut moderat, tetapi juga tidak bisa disebut
Konservatif atau ini? konservatif. Konservatif ya, tetapi tidak juga bisa disebut kelompok radikal. Dia ini adalah latar belakangnya adalah ahli hukum Islam memang, fiqih ya, Ja'fari. Tetapi dia adalah seorang ahli filsafat, jadi belajar filsafat dan matematik. Nah, karena itu dia memiliki ilmu pemahaman yang dalam terhadap filsafat. Karena itu dia berpikir sangat realistis tentang tokoh ini dan sangat dihormati. Jadi orang ini adalah memiliki dipandang dia seorang ulama yang memiliki wawasan yang sangat luas. Baik itu adalah ilmu-ilmu tentang hukum Islam maupun ilmu-ilmu lain, termasuk eksakta seperti matematik, kemudian filsafat dan sebagainya. Ya. Ini adalah yang memimpin sekarang. Mungkin inilah pemimpin transisi sehingga ditetapkan nanti adalah pengganti Ali Khamenei definitif. Tetapi menurut saya orang ini, Ali Reza Arafi ini kemungkinan besar dia akan menggantikan Ali Khamenei. Nah, itulah yang terjadi di Iran. Dengan cepat dia bisa memulihkan diri. Memulihkan diri, ya. Karena itu tidak terjadi regime change. Ya kan? Apa yang diharapkan Amerika itu tidak bisa terjadi di Iran. Kalau di Venezuela itu begitu diambil presidennya sudah selesai. Kalau di Iran itulah sistem politik wilayah fakih itu complicated memang. Tetapi dia secara konstitusional kuat dan berlapis. Jadi ini ada misalnya di sana ada namanya wali fakih itu, ya kan? Itu adalah pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Ali Khamenei ini di bawahnya itu ada yang disebut Dewan Wali, Dewan Ahli. Dewan Wali beda, Dewan Ahli beda. Ini dewan memang disebut Dewan Ahli. Dewan Ahli. Dewan Ahli ini beranggotakan 89 orang. Tetapi satu orang dari mereka itu akan menjadi supreme leader. Ya kan? Karena tinggal 88 orang. Ya kan? Inilah dewan yang disebut dengan Dewan Ahli. Ya kan? Kemudian ada presiden lagi. Ya. Jadi kalau supreme leadernya Ali Khamenei ini adalah sebagai seorang kepala negara, sekaligus kepala, maka presidennya adalah kepala pemerintahan. Oke. Tetapi kepala negara ini adalah dia memiliki kekuasaan yang sangat luas di dalam kehidupan keagamaan dan sosial, bahkan angkatan bersenjata. Itu adalah Ali Khamenei. Jadi dia kuat. Kalau dia tidak ada, tiba-tiba kemudian terbunuh seperti kemarin, tidak lumpuh negara tersebut, masih ada presiden. Ya kan? Kalau misalnya kemudian terbunuh presiden dan Ali Khamenei, maka ada Dewan Ahli yang terdiri dari 88 orang tersebut memilih di antara mereka salah satu. Ya kan, menjadi Ali Khamenei baru. Banyak nyawanya, Pak. Banyak nyawa. Dengan cepat pada hari tersebut. Dan itu adalah dibenarkan secara konstitusional karena itu adalah sah. Jadi tidak membuat negara tersebut segera limbung. Seperti itu. Sekarang kalau Trump misalnya seperti Ali Khamenei, bingung Amerika itu, Pak ya. Ya gimana, harus membunuh semuanya pemimpin tersebut baru kemudian bisa membuat perubahan di sana. Nah kan tidak terjadi apa-apa di Iran sekarang. Ya kan? Mereka sekarang semuanya berkabung.
Iya, iya, iya. Dan Jadi jangan ketika berpikir bahwa Ali Khamenei itu adalah meninggal, maka oposan itu adalah bangkit. Tidak. enggak. Karena orang Iran itu ketika simbol negaranya, walaupun dia tidak suka dibunuh, maka dia terganggu dignitasnya. Iya, 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 iya. Terganggu dignitas orang Mm-mm. orang Orang Iran itu. Iran. Bukan negara-negara lain, misalnya negara Arab itu sudahlah itu. Begitu pemimpinnya habis ya sudah habis lah itu. Iran beda. Beda sekali. Beda sekali. Iya, 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 iya. Nah, saya sebenarnya pengen sedikit, ini buku Pak Taufikul Hadi menarik ini. Ini buku lama. Tahun berapa ini, Pak? Ini tahun 2000 ya. Tahun 2000. Ini buku Pak Taufikul Hadi, Satu Kota Tiga Tuhan, deskripsi jurnalistik di Yerusalem. Jadi buku ini menjadikan kota Yerusalem Kota Yerusalem sebagai pusat. Jadi dulu kalau kita di kelas itu, waktu Pak Taufikul Hadi ngajar itu, jadi pusat dari konflik, kan kita masuk kelas kawasan Timur Tengah. ya. Pak Taufikul Hadi ngomong begini, kita belajar kawasan Timur Tengah, nggak usah banyak bicara negara lain, kita bicara satu aja, Israel katanya. Karena pusat dari semua konflik di Timur Tengah itu Israel. Dan mungkin buku ini ingin menjelaskan itu, Pak. Oh gitu. Ya. Ini buku saya ini sebetulnya adalah seperti saya tulis deskripsi jurnalistik. Oke. Jadi saya ini adalah di dalam konteks saya sebagai wartawan. Oke. Menulis sehari-hari di sana. Jadi sebenarnya ini adalah kalau sebetulnya adalah bisa disebut adalah catatan harian. Oke. Ini catatan harian saya di sana. Kemudian Satu Kota Tiga Tuhan. Iya. Ini tiga Tuhan, berdasarkan Tuhan inilah mereka itu adalah saling berperang. Yang satu adalah Tuhan Kristen, yang satu adalah Tuhan Yahudi, yang satu adalah Tuhan Islam. Jadi maksudnya adalah Tuhan itu adalah agama. Ya, Jadi tiga agama ini berkonflik dan memperebutkan Yerusalem terus-menerus. Dan karena itu Yerusalem itu menjadi sangat berdarah sebenarnya di dalam sebagai sebuah kota yang berdirinya mungkin 5.000 tahun yang lalu. Di Yerusalem. Iya. Buku Nah, ini masih terbit ya? Mas, ini terbit yang kedua ya. Fahri Ali memberikan kata pengantar, Ya, Bang Fahri. Saya sebenarnya adalah perspektif jurnalistik. Ya. Tetapi saya mengangkat persoalan kecil-kecil di dalam masyarakat. Ya. Ya, saya melihat bagaimana cara mereka menggunakan baju kaos itu. Apa yang ditulis di situ, saya menafsirkan terhadap kaos tersebut. Oke. Iya kan? Oke. Oleh Fahri Ali dianggap ini adalah perspektif antropologis. Antropologis, betul. Iya kan? Betul. Nah, seperti itulah sebenarnya ingin tulis. Tetapi ketika saya menulis buku ini, pada saat itu, Israel itu adalah sebuah negara yang dikuasai di parlemennya, Knessetnya adalah partai buruh. Sebuah partai moderat. Dan baru saja melakukan perundingan, mencapai perdamaian yang disebut dengan perundingan Oslo. Ya. Saat itu saya nulis itu. Ya. Dan saya datang ke sana untuk meliput pasca Oslo tersebut. Oke. Karena itu saya sempat kemana-mana ke sana ya, ke Gaza, ya, kemudian tinggal di Ramallah, ya kan, tinggal di Israel, di Yerusalem. Ya. Kemudian saya melihat Tel Aviv, ya kan. Karena cukup lama di sana, saya mungkin lebih 4 bulan. Dan Gaza itu masih kuat dalam ingatan saya. Sebuah wilayah yang sangat padat orangnya. Penduduknya. Pada saat itu adalah sejumlah orang pulang dari pengasingan karena telah terjadi perdamaian. Jadi orang-orang yang melarikan diri dulu ke Siprus dan sebagainya kembali. Kemudian mereka mendirikan
restoran-restoran, ya di sana. Jadi banyak restoran-restoran juga di Gaza tersebut. Nah, tetapi Gaza diperlakukan itu seperti penjara. Karena orang Gaza itu tidak mudah keluar dari Gazanya. Dan orang luar tidak mudah datang ke Gaza. Gaza. Berarti penjara Susah. itu, Pak. Jadi ya seperti penjara. Dan kita jangan berpikir bahwa negara Palestina itulah seperti negara Israel. Negara Palestina yang berdiri dipimpin oleh Presiden Abbas sekarang ini. Abbas. Tepi barat. Abu Mazen itu, itulah tidak seperti negara-negara normal. Itu disebut adalah Palestinian Authority. Jadi bukan Republik Palestina misalnya, ya kan? Bukan seperti itu. Negara tersebut tidak ada angkatan bersenjata, tidak ada mata uang, tidak ada bank sentral. Dia ada wilayah, tetapi wewenangnya lebih banyak di administrasi militer Israel. Kemudian negara tersebut ada bendera, ada penduduk, tetapi pemerintahnya tidak ada uang. Uangnya adalah datang dari negara lain, dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Qatar dan sebagainya. Tapi uang tersebut tidak datang ke kantong mereka langsung, tapi harus datang ke Israel dulu. Oleh Israel diberikan kepada Palestina. Karena itu jangan pikir bahwa Palestina tersebut berada sepenuhnya di belakang Hamas. Tidak bisa. Kalau mereka itu kelihatan mendukung Hamas, maka uangnya akan dihentikan oleh Amerika, oleh negara-negara Eropa, dan pasti akan tidak diberikan oleh Israel. Karena uangnya datang ke Israel dulu. Ya itulah yang disebut negara Palestina sekarang ini. Nah, jadi walaupun telah terjadi perundingan, ya kan, dicapai kesepakatan, tetapi sebetulnya tidak ada negara Palestina yang eksis seperti itu. Jadi mereka itu hidup kemudian dalam sebuah situasi sehari-hari mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tanahnya diambil. Oleh siapa? Oleh pemerintah Israel. Jadi di tepi barat itu, Yerusalem itu kan daerah tepi barat. Rumah mereka tiba-tiba didatangi, kemudian didatangkan bulldozer. Bulldozer itu untuk menghancurkan. Kemudian tanahnya diambil. Mereka diusir entah kemana. Tidak diberi tempat tinggal lagi dan sebagainya. Dan sekarang di mana-mana seperti itu di tepi barat tersebut. Orang Gaza itu yang paling menderita karena dia penjara, diperlakukan oleh sebagai masyarakat yang terpenjara. Tidak boleh ada barang yang masuk ke situ, tidak boleh ada impor, tidak boleh keluar ekspor juga. Dan sebagainya. Itu adalah semuanya dijatah. Jadi hidup masyarakat Palestina itu ada depresi. Semuanya. Nah, lantas apa pilihannya bagi Hamas? Kalau misalnya saya sebagai seorang tokoh misalnya terkemuka, saya diminta untuk mengutuk Hamas. Saya tidak mau. Kenapa? Apa salah Hamas? Apa pilihan bagi Hamas? Gitu. Selain berperang dengan Israel, kan dia tidak ada ruang lain yang diberikan oleh dunia internasional. Dia telah ikut. Sebelumnya mereka itu telah ikut, misalnya ikut kampanye demokratis. Dalam pemilu yang pertama tidak ikut, tetapi pemilu yang kedua tahun 2005 dia ikut sebagai salah satu kontestan. Hamas itu. Apa yang terjadi? Dia menang dalam pemilu yang panitianya semuanya adalah orang Fatah. Ya kan? Menang. Begitu menang, seluruh dunia, Israel, Eropa Barat, Amerika, negara-negara Arab ini
menyatakan tidak diterima, tidak bisa diterima kemenangan tersebut, harus dianulir, ya begitu. Patah hati orang Hamas ini semuanya. Apa salah kami? Kan pemilunya telah berlangsung. Dan kami ikut seperti biasa dan disetujui. Kenapa sekarang ditolak? Lantas mereka mulai memperlihatkan sikap lebih agresif. Ya. Lantas satu persatu kemudian pemimpinnya dibunuh. Terus dibunuh. 7 Oktober yang lalu, 2 tahun yang lalu mereka menyeranglah Israel. Ya. Jadi bukan persoalan bahwa itu tiba-tiba 7 Oktober itu adalah terjadi Itu adalah sequel di dalam dari sebelum. sebuah waktu yang Timeline panjang ya. yang tiba-tiba, yang tidak ada sangkut paut dengan apapun. Tetapi adalah kehidupan mereka memang tidak ada pilihan apapun lagi. Ya. Ya kan? Mereka ya suatu ketika akan mati juga semuanya, ya kan? Nah, seperti itu. Sekarang bagi mereka ya bukan apa yang terjadi di Gaza sekarang menyedihkan. Tetapi mungkin mereka sudah memperkirakan hal yang seperti itu. Lantas ketika kemudian kita mengatakan kita juga harus mengakui tentang keamanan Israel. Israel sudah sangat aman. Justru dia membunuh orang-orang di negara lain. Dia menyerang ke Lebanon, membunuh orang Palestina terus-menerus. Jadi yang harus kita persoalkan adalah kalau kamu memiliki hak eksistensi sebagai sebuah negara, tetapi kan negara lain juga dia memiliki hak untuk tidak dihancurkan, untuk hidup. Nah ini hal yang seperti itu kita pahami atau tidak? Ketika kita memberikan pandangan terhadap konflik Arab-Israel. Ya. Menarik. Kalau saya tangkap yang terakhir 2 ini, Pak, jujur saya keingat sama almarhum Ahmad Suhelmi. Oh, Prof. Suhelmi. Prof. Suhelmi, dia nulis buku tentang filsafat Barat. Filsafat politik Barat. Filsafat politik Barat. Ada satu cuplikan dia yang sangat mirip dengan penjelasan tadi. Pertama, mengenai eksistensi hukum itu bagaimana. Ketika orang nggak ada pilihan, hukum itu nggak ada. Itu yang pertama, penjelasan pertama. Bahwa Hamas nggak punya pilihan. Nggak ada pilihan dia. Iya, nggak ada hukum sebenarnya di situ. Yang kedua, dia menjelaskan konsep keadilan seperti serigala dan domba. Seperti tadi, bahwa serigala punya kebebasan untuk menerkam domba, tapi domba juga punya kebebasan untuk tidak diterkam dari serigala. Mungkin konsep kedua tadi mirip. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, itu untuk kita pahami. Jadi, saya itu adalah tidak sepakat kalau kita melihat persoalan konflik Arab-Israel dalam lensa agama. Ya. Orang-orang di Indonesia itu dengan mudah itu membawa persoalan konflik tersebut di dalam persoalan tersebut, melihat di dalam konteks agama. Ya, sentimen yang muncul ya. Akhirnya tidak realistis, ya kan? Tidak logis. Tetapi itulah persoalan orang Palestina, adalah persoalan mereka ingin mendapatkan tanah airnya. Itu. Ya. Dan berbeda dengan orang Yahudi memperoleh tanah airnya. Cara yang sangat berbeda. Orang Yahudi datang ke situ secara diam-diam, kemudian oleh Inggris disebutkan, ini adalah kamu boleh declare negara Yahudi sekarang, namanya Israel. Dapat mandat. Pada 48. Maka Israel mendeklarasi lah negara Israel. Di tanah orang Palestina. Ya kan? Maka jadilah negara Israel. Maka orang Islam melihat persoalan tersebut dalam konteks agama. Di situ ada Al-Quds dan sebagainya. Orang Kristen
juga melihat di dalam konteks agama. Ya. Karena Ya di kan? Yerusalem. Nah, orang Kristen itu ada dua emang. Maksudnya ada iman Kristiani, ya kan? Ada orang Protestan, ada orang Katolik. Itu kalau di Amerika, orang Protestan itu dia lebih fanatik. Karena melihat itu di dalam konteks Alkitabiah namanya. Jadi dari lensa agama, negara Israel, tanah itu adalah telah dijanjikan kepada bangsa Israel. Jadi nubuatnya begitu. Dia suatu ketika nanti, ya kan, akan terjadi perang besar. Perang tersebut akan dipimpin oleh orang Israel. Nah, kalau kita ingin berada di dalam sebuah bala tentara kebenaran, maka kita harus berada di belakang Israel. Ya, ke Israel. Itu hal keyakinan orang evangelis di Amerika. Amerika, penjelis ya. Nah, evangelis itu adalah mempengaruhi partai Republik. Nah, itulah yang disebut dengan Kristen Zionis. Jadi mereka itulah mempertahankan negara Yahudi sekarang ini adalah karena itu adalah kehendak dari Alkitab. Jadi kehendak Alkitabiah namanya. Dan harus diperjuangkan ya. Harus diperjuangkan. Ya. Nah, orang Portugis dan orang Spanyol itu kan juga melihat di dalam kacamata agamanya Katolik. Bagi orang Katolik itu, orang Yahudi itu adalah pengkhianat terhadap Kristus. Ya. Karena itu ketika dia diusir dari Palestina oleh Romawi dulu, itu hukuman terhadap dia. Karena dia itu adalah bagian dari dikutuk oleh Tuhan. Sampai sekarang itu kutukan tersebut belum dilepas. Karena itu orang Spanyol itu lebih memihak Palestina, ya begitulah. Iya. Ini bukan cuma persoalan spasial, Pak. Iya kan, ini persoalan sejarah, historis, waktu. Ya, kalau melihat di dalam konteks agama akhirnya seperti itu. Tapi maksud saya tidak bisa juga kita mengatakan orang Indonesia tidak bisa melihat di dalam konteks agama. Orang Amerika dan orang Spanyol aja ya begitu melihatnya. Iya, betul. Iya. Dan mungkin kita akhiri obrolan kita, Pak. Di sini terima kasih banyak Pak Taufikul Hadi. Sama-sama. Dan teman-teman LP3S Kata Kunci, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan sebelum menutup perjumpaan saya rekomendasikan satu buku. Ini buku lama, buku Pak Taufikul Hadi, Satu Kota, Tiga Tuhan. Nah, ini menarik, meskipun tadi Pak Taufikul Hadi mengatakan bahwa ini hanya deskripsi jurnalistik semacam diary, tapi melalui kata pengantar dari Bang Fahri Ali itu memperlihatkan ada dimensi antropologi di dalam tulisan ini. Seperti yang tadi dijelaskan, dimensi filosofisnya juga ada dalam analisa yang tadi. Gitu. Jadi saya menyarankan buku ini untuk diperoleh dan dibaca. Dan kita bisa ketemu di Kata Kunci berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.